Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita, siklus menstruasi, dan perhitungan masa subur. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nadira Auli Azawa dari NIM 038. Perkenalkan, nama saya Alfita Aurelia dengan NIM 039. Saya Adinda Dutania Putri dengan NIM 040. Saya Hanifatus Adia dari NIM 041. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Menstruasi atau haid adalah perubahan fisiologis pada tubuh wanita yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh FSH estrogen dan LH progesteron. Siklus menstruasi ada 4. Yang pertama yaitu fase menstruasi atau pendarahan. Pada fase ini terjadi sekitar 2-7 hari dan gejalanya yaitu sakit perut, lemas, tidak percaya diri dikarenakan dinding rahim mengalami kontraksi. Yang kedua yaitu fase folikuler. Pada fase ini, kelenjar pituitari akan menstimulasi atau menghasilkan hormon FSH di mana akan terjadi pembentukan, yaitu ovarium akan membentuk sel telur. Pada fase ini akan terjadi peningkatan hormon estrogen yang membuat orang tersebut mengalami ceria pada puncak-puncaknya. Pada fase ini terjadi secara perlahan selama 13 hari. Yang ketiga yaitu fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi pada hari ke-13 dan ke-14, di mana ovarium yang semulanya menghasilkan sel telur akan masuk ke tuba Fallopi. Dan pada fase ini, hormon estrogen mengalami peningkatan. Di fase ini, orang tersebut akan mengalami puncaknya ceria, mood membaik, dan gairah seksnya meningkat. Yang keempat yaitu fase luteal. Fase luteal terjadi pada hari ke-15-28, di mana di sini hormon estrogen mengalami penurunan, sedangkan hormon progesteron mengalami peningkatan. Pada fase ini mengalami penebalan dinding rahim untuk mempersiapkan kehamilan. Pada fase ini hanyalah menunggu apakah sel telur dibuahi atau tidak. Jika tidak terjadi pembuahan, maka indung telur akan menghentikan produksi estrogen dan kembali ke fase menstruasi, yaitu luruhnya dinding rahim. Pada fase ini, orang tersebut akan mengalami galau, mood hancur, tidak percaya diri, dan timbul jerawat. Masa subur terjadi ketika waktu ovulasi atau ketika sel telur dalam tubuh seorang wanita sudah matang atau siap dibuahi sehingga akan terjadi kehamilan. Masa subur ini untuk waktunya itu sangat singkat. Oleh karena itu, kita sebagai seorang wanita atau sebagai seorang pasangan harus bisa menghitung masa subur dengan baik dan benar. Masa subur seorang wanita itu berbeda-beda tergantung siklus haidnya. Siklus haid dimulai dari hari pertama menstruasi hingga satu hari sebelum menstruasi di bulan berikutnya. Untuk menghitung masa subur, kita harus memperhatikan siklus terpendek dan siklus terpanjang pada saat siklus haid kita. Siklus terpendek itu biasanya di 27 hari dan siklus terpanjang itu biasanya di 30 hari. Untuk menghitung masa subur, ini kita perlu mengurangi siklus terpendek dengan 18. Sehingga misalnya ketika kita tahu siklus terpendek kita itu 27 hari, kita bisa mengurangi itu dengan 18 hari sehingga menghasilkan 9 hari. Lalu di siklus terpanjang ini 30 hari itu dikurangi dengan 11 hari sehingga menghasilkan 19 hari. Jadi jika misalnya hari pertama menstruasi kita tepat di tanggal 1, itu berarti untuk masa subur kita itu ada di tanggal 9 sampai tanggal 19 atau di hari ke-9 atau di hari ke-9 sampai dengan hari ke-19. Selanjutnya, bagaimana jika kita merasa menghitung masa subur itu sangat susah? Kita bisa melihat tanda-tanda ketika kita sudah memasuki masa subur. Yang pertama, meningkatnya jumlah lendir. Yang kedua, nyeri perut pada bagian bawah. Dan yang ketiga, merasa lebih bergairah. Namun beberapa wanita juga merasakan suhu tubuhnya relatif meningkat, payudara lebih mengencang, dan perut kembung. Lalu bagaimana jika siklus haid kita itu sangat-sangat tidak teratur?
Nah, kita bisa melakukan hubungan intim 2-3 hari sekali. Sehingga ketika nanti masa ovulasi kita atau sel telur kita sudah matang, sperma sudah siap membuahi sel telur tersebut secara langsung. Lalu, bagaimana jika kita sudah berusaha namun masih saja belum mendapatkan keturunan? Kita bisa berkonsultasi kepada dokter spesialis yang menangani masalah ini untuk menentukan program hamil apa yang cocok untuk kita lakukan bersama pasangan kita. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.